Bagaimana kabarnya pada siang hari yang sangat cerah ini, murid-murid anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Ibu. Ini siapa? Kenapa? Sebelumnya ada pelajaran, Habis olahraga. ini juga sangat kumpulan hangat banget dulu. Jalan-jalan. Ini masuk semua kan ya? Pada yang nggak masuk. Ada yang masuk, Kenapa kok pada nggak masuk ini? ada yang diisi, ada yang sakit, ada yang pertama dulu. Sama perhatian sekali ya. Oke, ibu absen dulu ya. Pertama, Rahmana Difatu, Hadir Bu. Muhammad Rafi, Izin Bu. Muhammad Dafa, Izin Bu. Sabrina Jumil Tifani, Sakit Bu. Salsa, Dan apa Bu? Ulan Suci. Hadir Bu. Jadi dari 40 orang yang datang cuma 10 ya. Oke, baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada yang tahu apa sih poros maritim dunia? Mungkin kalau kalian yang tahu akan dijelaskan di materi kali ini. Nah, sebelum itu mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih maksud dari gambar yang Ibu contohkan di depan ini? Ada yang tahu? Gimana Bu? Tidak. Ini kan gambar Indonesia nih. Iya. Nah, maksud dari titik terus angka-angka ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Provinsi Bu. Ya untuk angkanya mungkin provinsi Bu. Terus titiknya mungkin kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Oke, baik, bagus sekali ada jawaban jawaban. Kalau itu nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu letak fisiografis. Apa sih fisiografis? Fisiografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Nah, yang pertama adalah letak astronomis. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau B. Di sini di paling ujung pulau ini Kalimantan ya. Kenapa nggak di Sumatera Bu? Oke, sebentar ya. Kenapa nggak di Sumatera? Karena kan itu Sumatera juga yang ujung lumayan ujung. Kenapa nggak di Sumatera? Jawabannya adalah karena wilayah Indonesia paling utara. Kan Sumatera lebih utara. Nah, untuk yang paling selatan itu di sini itu ada di Pulau Rote. Ada yang tahu Pulau Rote itu? Tidak, ini bisa Di sini di Nusa Tenggara. Nah, untuk wilayah Indonesia paling barat itu terletak di Kota Surabaya. Ini di sini. Kayak sahabat-sahabat merah gitu. Nah, yang paling timur tuh Merauke.
itu ada di 11 derajat lintang selatan. Untuk kota Sabang ini di 95 derajat ujung timur. Untuk kota Merauke 140 derajat ujung timur. Nah, jadi letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan bujur. Letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan sampai 141 bujur timur. Dan kalau mungkin bedakan bujur sama lintang, kalau bujur yang mana, lintang yang mana? Bujur itu atas bawah yang dari utara dari utara sampai selatan. Kalau lintang itu yang melintang, jenisnya bulan ya. Di sini kan kelihatan ada garis-garis. Nah, kalau yang di ini garis bujur, kalau yang di ini garis lintang. Kemudian ini mereka juga sudah terlihat ya. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa 0 derajat garis ekuator. Selanjutnya ada letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Yaitu Indonesia diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Di sini ada benua Asia seperti dataran Cina, negara-negara tetangga ini juga termasuk dalam benua Asia. Kemudian benua Australia, di sebelah sini ada benua Australia. Kemudian Indonesia diapit 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini Samudra Pasifik di sebelah sini. Dari gambar tuh di atasnya Maluku ya, di sini. Kemudian Samudra Hindia itu kalau dari gambar di bawahnya Pulau Jawa. Untuk letak selanjutnya yaitu letak geologis Indonesia. Berdasarkan geologisnya, Indonesia itu dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia, dilewati jalur pertemuan 3 lempeng dan berada pada 3 dangkalan. Nah, untuk 2 jalur pegunungan muda dunia ini ada yang tahu nggak jalur pegunungan apa aja? Himalaya. Tidak tahu seluruh Pasifik sama Mediterania. Nah, ya, jadi jalur pegunungan muda ini dikenal sebagai Circum Pasifik sama Circum Mediterania. Kemudian untuk jalur ini dikenal dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi, sehingga menyebabkan banyaknya gunung berapi aktif di Indonesia. Ini contohnya. Ini kan ada segitiga-segitiga ini, itu jalur pegunungan aktif. Nah, kemudian letak geologis yang kedua yaitu Indonesia dilalui oleh 3 lempeng ya, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Nah, pertemuan lempeng ini menyebabkan aktivitas tektonik yang tinggi seperti gempa bumi dan vulkanisme, sehingga juga menyebabkan terbentuknya
gunung api tadi, pegunungan api tadi. Nah, Indonesia ini juga dilalui jalur jadi Indonesia itu juga dilalui oleh jalur ring of fire ya, sehingga ya terbentuk jalur pegunungan api dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu saya ingin bertanya. Ya, selama bulan Di Kalimantan itu kan masih ini ya, kan dekat sama Malaysia. Tapi kenapa di Malaysia nggak di ini? Maksudnya, oh iya, iya maaf dekat sama Sulawesi. Iya betul Kalimantan ibu. Tapi kenapa kok cuma Kalimantan aja yang kena itunya, jadinya? Udah kan deketan, kenapa kok Malaysia enggak? Apa berarti juga? Itu tadi. yang itu ring of fire. Iya. Kalau ring of fire itu enggak melewati Kalimantan ya, jadi melewati Sulawesi. Ya, ini salah. Di Pulau Sulawesi. Jadi enggak ada melewati Kalimantan. Jadi kan di sini kelihatan ya di Kalimantan itu enggak ada gunung api. Ada kalian mau bertanya mungkin? Sudah Ibu lanjutkan ya. Lalu selanjutnya yaitu geomorfologis. Geomorfologis ini adalah berdasarkan irigasinya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Nah, peta geomorfologis ini mengenali pola transportasi dan pola pemukiman penduduk. Seperti ini, perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Perbedaan geomorfologis ini juga bisa menentukan kandungan mineral yang ada dalam tanah pada suatu wilayah tersebut. Kemudian menentukan kepadatan penduduk. Maksudnya ini adalah lanskap yang terbentuk. Lanskap geomorfologis yang terbentuk ini menentukan kepadatan penduduk, dimana kan biasanya perumahan-perumahan pemukiman penduduk itu ada di wilayah yang dekat dengan sumber air. Itu sumber air. Ya, izin menambahkan dulu. Jadi masyarakat penduduk di dekat sungai itu juga untuk memudahkan kegiatan mereka sehari-hari, seperti ini kan banyak gunanya buat jadi masalah ya. terima kasih jawabannya ya teman-teman. Jadi letak geomorfologis ini juga berpengaruh terhadap yang selanjutnya yaitu letak maritim. Nah, letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Nah, letak maritim ini Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia ya, dengan lebih dari 17.000 pulau.
memberikan potensi besar dalam sektor perikanan, pariwisata bahari, dan juga transportasi laut. Dari gambar ini bisa dilihat ya, ini ada garis batas unilateral, garis batas hasil kesepakatan. Nah, manfaat posisi maritim Indonesia itu yang pertama membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Kemudian ada posisi Indonesia yang strategis itu dapat dipertimbangkan dalam politiknya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah luas dan batas wilayah Indonesia atau batas teritorial ya. Harus dilihat luas. Ini nggak kelihatan bagus. Bisa dilihat ya, jadi laut itu 3 juta sekian kilometer persegi. Nah, untuk luas daratan adalah 1 juta sekian kilometer persegi. Bisa dilihat sendiri ya. Kemudian untuk wilayah total luas wilayah Indonesia sendiri adalah 5.190.053 kilometer persegi. Untuk batas teritorial Indonesia, di batas wilayah laut Indonesia itu ada batas ZEE, zona ekonomi eksklusif, kemudian ada batas landas kontinen, sama zona laut teritorial. Untuk batas wilayah daratan itu berupa gunung, hutan, sungai, atau wilayah dengan darat tetangga. Di mana batas-batas ini sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan dunia ya. Selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, di wilayah daratan ini karena Selat Mediterania membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam, di mana busur tersebut bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanis. Sedangkan Sirkuit Pasifik membentuk sisi tangguh Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Nah, karakteristik wilayah daratan ini terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai ekosistem seperti hutan tropis, pegunungan, dan dataran rendah. Kemudian ada wilayah perairan. Nah, wilayah perairan ini mencakup danau, sungai, laut, teluk, selat, samudra. Wilayah perairan ini difungsikan sebagai jalur perdagangan, jalur transportasi, juga bisa itu dimana hal itu tuh mengumumkan dalam ekonomi Indonesia. Nah, kemudian ada perkembangan jalur transportasi di Indonesia. Ini bisa dilihat. Ini ada jalur Alki 1, jalur Alki 2, Alki 3, Alki B, Alki 3B, Alki 3C. Itu untuk seluruh Indonesia. Ini ada jalur perdagangan maritim internasional di Indonesia. Jadi ini jalur-jalurnya hampir semua tempat di Indonesia ini bisa di
sumber daya perikanan biasanya kayak tuna, tongkol, seperti itu. Kemudian ada energi kelautan, kemudian ada migas, minyak bumi, gas alam, kemudian ada wisata bahari, kemudian ada industri maritim dan transportasi. Kemudian ada pengelolaan sumber daya kelautan. Pemanfaatan sumber daya laut ini kan juga nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi harus menjaga keseimbangan produksi. Jadi produksinya nggak bisa asal-asalan atau produksi secara massal tanpa memperhatikan bagaimana kondisi ekosistem laut tersebut. Kemudian harus dilakukan ini menjaga kelestarian sumber daya, terutama sumber daya laut ya. Kemudian bisa dilakukan sosialisasi mengenai sumber daya laut kepada masyarakat, sehingga hal-hal seperti ekosistem pantai yang tercemar seperti itu yang dapat mempengaruhi ekosistem laut itu tidak terjadi ya. Biasanya kan masyarakat kan suka buang sampah sembarangan gitu kan. Itu supaya hal tersebut itu tidak terjadi. Kemudian mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya lautan. Nah, kebijakan ini kebijakan pemerintah ini juga berpengaruh ya terhadap bagaimana kelestarian sumber daya lautan yang ada di Indonesia ini dapat terjaga. Sepertinya sekian ya materi yang kita sampaikan. Setelah ini kita akan menonton video berdasarkan materi yang telah disampaikan ya. Semuanya perhatikan videonya ya. Yang lalu kita apa? Ya. Nah, lewat tuh juga itu kawan menjadi kayak kelompok gitu loh, yang mereka tuh melakukan hal itu untuk mencari kekayaan Indonesia, jalan sejarah kejayaan wilayah akhirat. Masa dewasa Laut Nusantara terlihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama abad-abad. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya, Sumatera Selatan yang bermula di abad ke-7 dan Jangkuban, Sumatera bagian selatan, serta wilayah bagian timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pantai Kalimantan bagian barat, seluruh penajam Malaka hingga ke Kamboja. Kejayaan ini berlanjut di abad ke-12 di mana Kerajaan Majapahit berkembang menjadi
nasional, lintasan jalur lampu mengalami pergeseran dari satu berat lagi ke satu berat sini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi hidup aktivitas ekonomi tanah air. Sebagai negara dengan jalur pemerintahan strategis bagi perdagangan dunia, posisi Indonesia sangat menguntungkan bagi kemajuan ekonomi bangsa. Melihat luasnya wilayah perairan Indonesia, pemerintah terus mengembangkan potensi-potensi dan memanfaatkan kekayaan laut tanah air. Dengan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah terus mengembangkan sisi produktivitas perikanan, memanfaatkan keindahan alam bawah laut, dan tentu menjaga beragam potensi dengan serangkaian ikatan hukum. Kita melihat tadi tiga elemen yang penting mengetahui si laut kita, mengetahui kemampuan maritim Indonesia, memanfaatkan rumah, juga sekaligus melakukan enforcement, dan juga dari tiga poin itulah kita membangun suatu negara yang bisa Selain memiliki peluang besar seperti jalur perdagangan dunia, potensi laut Indonesia yang sangat berluas juga menyimpan pesona keragaman hayati yang luar biasa. Ratusan ribu jenis ikan merupakan kekayaan yang bisa menjadi komoditi ekspor. Potensi-potensi tersebut adalah kekuatan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Itu tadi video, gimana videonya? Udah paham belum? Untuk penugasan ya, karena jam kita pada pertemuan hari ini sudah mau habis. Untuk penugasan ibu mau kalian berdasarkan video tadi kalian buat rangkuman aja ya. Kalau seperti kenapa Indonesia itu sebagai poros maritim, sumber daya alam apa aja yang mempengaruhi perekonomian Indonesia atau dirangkum, kemudian nanti kalian ini semua mampu nanti dikumpulkan besok ya di ruangan ibu. Sepertinya itu saja yang mungkin bisa ibu sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.